Selamat datang kembali di channel Widyata Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas elastisitas. Nah, apa sih itu elastisitas? Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula karena adanya reaksi untuk melawan deformasi. Jadi deformasi dari suatu benda itu artinya gaya yang mengakibatkan benda tersebut merubah posisinya atau bentuknya. Tapi di sini karena benda memiliki nilai elastisitas, maka benda akan kembali ke posisi semula. Nah, yang mana pada elastisitas kita akan membahas pada video kali ini kita akan bahas yang pertama itu ada tegangan dan berikutnya ada regangan. Nah, jadi nanti ada kaitan tegangan dengan regangan juga ada modulus yang dan yang lainnya itu bisa kalian tonton di video berikutnya. Nah, yang mana di sini pertama kita berbicara tentang tegangan. Tegangan atau istilah lainnya sering disebut sebagai stres. Yang mana tegangan lambangnya ini stres rumusnya adalah F/A, artinya tegangan merupakan besarnya gaya yang bekerja per satuan luas. Jadi tegangan sama dengan F/A. Jadi F sini merupakan gaya dengan gaya satuannya Newton, A sini merupakan luas penampang satuannya meter kuadrat. Jadi dengan dari sini tegangan adalah satuannya stres ini satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, yang mana nilai A ini bisa kita rubah, nilai A bisa kita rubah. Kalau di soal kalian itu ada jari-jari, maka A itu boleh diganti dengan V kali R kuadrat. Dengan jari-jari satuannya harus dalam satuan meter. Tetapi kalau ada diameter, maka A ini bisa dirubah dengan 1/4 V D kuadrat kalau ada diameter. Dengan catatan sama, diameter juga satuannya dalam satuan meter. Nah, jadi di sini tinggal masukkan angka bisa kalian mendapatkan nilai tegangan. Nah, selain tegangan, di sini juga ada strain. Strain itu artinya regangan. Yang mana regangan dilambangkan dengan E. Di sini adalah delta L, sini artinya pertambahan panjang, sinilah panjang awal. Yang mana regangan atau E di sini tidak memiliki satuan. Kenapa dia tidak memiliki satuan? Karena delta L di sini satuannya meter, L satuannya meter. Jadi meter dengan meter coret habis. Nah, dengan demikian E di sini tidak memiliki satuan. Nah, begitu juga delta L di sini tidak, ketika kalian mau mencari nilai regangan, diketahui di soal ada delta L dan L, satuannya tersebut tidak wajib meter. Asalkan satuan delta L dan L di sini nilainya sama. Kalau delta L satuannya senti, L juga harus dalam satuan senti. Kalau ini meter, di sini juga harus dalam satuan meter. Jadi ketika masuk perhitungan, delta L dan L sini tidak wajib dalam satuan meter. Asalkan satuan perubahan panjangnya dan panjang mula-mulanya sama. Nah, jadi maka dari sini karena dia satuannya sama, maka kita coret hilang. Maka dengan demikian regangan atau E di sini tidak memiliki satuan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Baik, kita cek di soal pertama. Besi memiliki tegangan. Nah, sini sudah ada kata nilai tegangan, berarti sudah ada tegangan. Nilainya adalah 2 kali 10⁸ Newton per meter kuadrat. Beban maksimum yang dapat digantungkan besi berdiameter. Sini ada diameter. Jadi ada diameter, nilainya adalah 1 cm. Rubah jadi meter berarti 1 kali 10⁻²meter. Kenapa 10⁻²? Karena dari cm ke meter dia naik 2 kali. Karena dia naik maka pangkatnya minus. Berapa kali naiknya segitulah pangkatnya. Nah, jadi diminta berapakah beban maksimum? Berarti diminta berapa nilai F. Nah, berarti kan tadi rumusnya tegangan sama dengan F/A. Jadi F, jadi karena dimintanya F, maka ini kali silang ke sini. Dengan demikian, F sama dengan tegangan dikali dengan A. Mengingat bahwa A sini merupakan luas penampang. Di soal kita adanya diameter. Maka dengan demikian A itu dirubah menjadi yang ada diameternya, yaitu tetap ini 1/4 kali V kali diameter dikuadratkan. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Tegangan nilainya 2 kali 10⁸ kali 1/4 kali V adalah 3,14. Kemudian dikali diameter. Diameternya di sini adalah 10⁻² dikuadratkan. Jadi 1 kali 10⁻² boleh kita tulis 10⁻² aja. Nah, jadi kita langsung di sini ini kita coret, ini jadinya 2. Nah, berarti 3,14 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1,57. Nah, di sini tetap kali 10⁻². 10⁻² dikuadratkan jadinya 10⁻⁴. Jadi kemudian sini karena pangkatnya dikali, jadi karena perkalian pangkatnya dijumlah. Maka jadinya adalah 1,57 dikali 10⁻⁴.
Maka dengan demikian jawab yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, mari kita cek ke soal berikut. Dikatakan sebuah bahan elastis silinder dengan panjang 20 cm. Yang sini udah ada panjang L. Yang mula-mulanya adalah 20 cm. Kemudian luas penampang ada A, itu adalah 5 kali 10 pangkat 5 cm kuadrat dulu ya. Jadi 5 cm kuadrat. Rubah ke meter kuadrat jadinya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, berikutnya dengan panjang tergantung bebas. Nah, pada penampang beban ditarik dengan gaya 2 Newton. Jadi ada F nilainya 2 Newton. Sehingga beban bertambah panjang. Berarti ada delta L yang nilainya adalah 1 cm. Nah, maka nilai stres ini artinya tegangan dan strainnya artinya regangan. Oke, yang pertama kita cari dulu tegangan. Jadi tegangan itu sama dengan F per A. Dengan gaya di soal kita nilainya 2 Newton dan A di soal kita nilainya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4. Ya, 5 dikali 10 pangkat minus 4 kita langsung aja. Jadi karena di sini di bawah tanda per di ke atas jadi positif, jadinya adalah 2 dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan 5. Atau sama aja hasilnya dengan 20.000 ya. Dibagi dengan 5, berarti hasilnya adalah 4.000. Itu nilai tegangan. Sekarang kita nyari nilai regangan. Jadi E sama dengan delta L dibagi dengan L. Nah, kita cek karena satuan delta L dan L sudah sama-sama senti, jadi kita nggak usah rubah. Jadi langsung masukkan delta L nilainya 1 dibagi L nilainya adalah 20. Jadi 1 dibagi 20 adalah 0,05. Nah, ingat ya, ingat E di sini tidak memiliki satuan. Sementara tegangan itu adalah satuannya Newton per meter. Bisa ya, Newton per meter kuadrat nih ya. Jadi di sini satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, sementara regangan tidak punya satuan, jadi silakan kita cek option mana yang paling tepat. Maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor C ya. Jadi di sini udah 4000 Newton meter kuadrat benar. Di sini 0,05 tanpa satuan regangan. Oke, jadi hati-hati nanti supaya tidak terkecoh. Nah, jadi demikianlah contoh soal dari tegangan dan regangan. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau belum kalian pahami, silahkan diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.